Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hai tentara Inggris, kau meyakini bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekarang akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin setaris kain putih, merah dan putih, maka itu tidak akan kita menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah janji bakti. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan berlama-lama. Kalau kita menyerah, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita yang benar-benar ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur rumah daripada tidak merdeka. Sebelum yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan ini akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita jumpa lagi hari ini. Hari ini teacher akan mengajar kalian pada pelajaran tema, lebih tepatnya tema 2, subtema 1, pembelajaran 5.
Namun sebelum masuk ke inti materi, teacher ingin menjelaskan KD yang akan kalian capai. Simak baik-baik. Pada pertemuan kali ini, pembelajaran 5 ada 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Kita mulai dari Bahasa Indonesia. Ada 3.2, yaitu mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.2 menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Lalu pada muatan pelajaran IPA ada 3.2 menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Selanjutnya 4.2 membuat model sederhana organ pernafasan manusia. Pada muatan pelajaran SBDP ada 3.2, yaitu memahami tangga nada. 4.2 menyajikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. Itu tadi 3 muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Selanjutnya kalian persiapkan buku paket kalian dan kalian buka pada halaman 41. Oke, pada halaman 41 ada pembelajaran 5. Kita awali dengan membaca penjelasan yang ada di awal, yang pada bagian atas ini ya. Ini ada gambar Lani sedang berbicara ini. Setiap saat kita bernafas, saat menarik nafas, rongga dada kita mengembang. Sebaliknya, saat menghembuskan nafas, rongga dada kita kembali ke ukuran semula. Bernafas juga membutuhkan kekuatan otot. Otot manakah itu? Nah, di akhir pernyataannya, Lani bertanya, otot apa? Ketika dada kita mengembang dan mengempis, atau ketika menghembuskan nafas. Nah, tentunya kalian pasti tahu ini karena setiap saat kita kan bernafas, jadi ada mengembang. Ketika menghirup, kalian rasakan sendiri ya, sambil memegang, mengembang. Ketika kita menghirup dan menghembuskan nafas, itu dada kita menjadi kecil. Pada bagian bawahnya ada kegiatan ayo membaca. Ada teks yang berjudul bernafas membutuhkan kekuatan otot. Ada bagannya. Ini bagan gerakan otot diafragma saat bernafas. Kita baca dulu ya paragraf pertama. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernafasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Nah, seperti ini ya, otot diafragma yang bergambar warna merah. Ini otot diafragma. Jadi otot diafragma bisa mendorong ke atas. Di gambar sebelah kanan ini mendorong ke atas supaya udara keluar, lalu ke bawah ketika kita menghirup nafas supaya udaranya masuk. Nah, ini juga beda. Ketika menghirup ke bawah, itu tulang rusuk membesar. Nah, jadi ketika otot diafragma ini ke bawah, tulang rusuk membesar supaya udara masuk lebih banyak. Tapi ketika diafragma mendorong ke atas, tulang rusuk bergerak masuk, jadi otomatis ruangan yang ada di dalam menjadi sempit dan udara terdorong keluar. Itu ya penjelasannya. Pada halaman 42 kita lanjutkan lagi.
Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu, paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita. Jadi otot yang mengangkat tulang rusuk itu juga otot, yaitu otot tulang rusuk, sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, saat membuang nafas, otot diafragma akan relaksasi dan tulang otot rusuk mengendur. Paru-paru mengerut ke ukuran yang lebih kecil dan menghembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Berisi karbon dioksida ya. Jadi seperti itu cara kerjanya. Selanjutnya ada kegiatan ayo membaca lagi. Sebelumnya ada bacaan yang berjudul bernafas membutuhkan kekuatan. Buatlah bagan yang menunjukkan cara kerja diafragma saat kita bernafas. Bagan yang dimaksud adalah gambar itu tadi. Jadi kalian diminta untuk menggambar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian mengerti cara kerja pada saat kita bernafas, yaitu menghirup dan menghembuskan udara. Jadi kalian nanti menggambar ukuran rusuk yang lebih besar dan lebih kecil, otot diafragma yang mendorong ke atas dan ke bawah, dan seperti itu perbedaannya. Lanjut pada paragraf selanjutnya. Bernafas merupakan kegiatan yang sangat penting. Pernafasan kita dapat dilatih dengan berolahraga. Dengan organ pernafasan yang terlatih baik, kamu dapat mengatur pernafasan dengan lebih baik. Pengaturan pernafasan sangat diperlukan. Misalnya pada saat kamu bernyanyi. Coba nyanyikan lagu di bawah ini. Nah, ternyata pernafasan itu apabila kita melatih cara kerja pernafasan kita, itu akan bisa melatih kemampuan yang lain juga. Misalnya bernyanyi. Selain bernyanyi apa? Berolahraga. Nah, di bawah ini kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Gugur Bunga. Gugur Bunga ini diciptakan oleh H. Mutahar. Nada dasarnya pada Do G 4/4. Sudah siap kalian? Oke. Teacher akan memutarkan lagunya. Kalian ikut bernyanyi ya. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu.
Jaya sakti, gugur bungaku di taman bakti, di hari baan pertiwi, harum semerbak menambahkan sari tanah air Jaya sakti. Dalam gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air Jaya sakti. Dalam gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air Jaya sakti. Tanah air Jaya sakti. Duh, jadi sedih ya. Lagu ini ditulis untuk menghormati tentara Indonesia yang tewas dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lagu ini bercerita tentang kematian seorang tentara dan perasaan sedih dan kehilangan dari sang penyanyi. Lagu Gugur Bunga menjadi lagu yang banyak dinyanyikan dalam demonstrasi dan pemakaman. Lagu Gugur Bunga termasuk lagu bertangga nada diatonis minor. Tahukah kamu ciri-ciri lagu bertangga nada diatonis minor? Tangga nada diatonis minor memiliki interval jarak 1,5, 1,1, 1,1. Tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam. Salah satu tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis minor harmonis berikut: 1,5, 1,1, 1,1, 1,1. Jadi nada ketujuh dinaikkan setengah, atau jadi ada not angka 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Ciri-ciri tangga nada diatonis minor sebagai berikut: 1. Lagu bersifat sedih, seperti lagu Gugur Bunga itu tadi ya. 2. Lagu kurang bersemangat. 3. Melodi lagu biasanya diawali dengan dan diakhiri nada 6. Namun tidak menutup kemungkinan diawali nada 3 dan diakhiri nada 6. Siapkan alat musik sederhana, misalkan pianika atau alat musik lain yang ada di daerahmu. Coba mainkan lagu Gugur Bunga dengan menggunakan alat musik tersebut.
Nah, bagi yang bisa silahkan kalian improvisasi diri ya, menyanyikan lagu Gugur Bunga itu. Selanjutnya pada halaman 44. Ayo renungkan. Bagaimana pengaruh otot diafragma terhadap proses pernafasan pada manusia? Nah, di sini pengaruh otot diafragma itu berkaitan dengan tugas dari otot diafragma itu tadi. Nah, kalian bisa menuliskan otot diafragma bertugas titik-titik. Jadi di sini kalian tinggal menuliskan, teacher bantu memberi awalan. Otot diafragma dalam proses pernafasan bertugas sebagai atau berfungsi sebagai titik-titik. Kalian lanjutkan sendiri. Tadi sudah dijelaskan di awal, ketika kita menghirup berarti otot diafragma turun. Kalau ketika kita naik, ketika otot diafragma naik berarti kita menghembuskan udara. Di bawahnya ada kerjasama dengan orang tua. Kalian sama teacher diperbolehkan meminta orang tua menceritakan permainan dan lagu masa kecil mereka. Mintalah mereka mengajarimu cara melakukan permainan itu dan menyanyikan lagu masa kecil mereka. Mereka yang dimaksud adalah orang tua. Oke, cukup sekian pembelajaran kali ini. Teacher harap kalian bisa semangat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan diri dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.